Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di Calcerapin Techno. Gue tahu udah banyak orang yang ngebahas smartphone yang satu ini, dan semoga gue nggak telat buat ngebahas Xiaomi 13T. Kebanyakan respon dari mereka juga pada positif, sampai akhirnya gue rela-relain beli Xiaomi 13T dari Bekasi ke PIK 2, ya lebih tepatnya di Era Jaya Digital Complex yang jaraknya kurang lebih 42 km dari rumah gue. Karena apa? Ya gue mencari smartphone ini dengan warna khusus, yaitu warna blue, dan itu bener-bener susah banget buat warna blue dicari. Sampai akhirnya tetap yang gue dapat adalah warna hijau seperti ini yang punya material kaca, coy. Nah, kira-kira sebagus apa sih si Xiaomi 13T ini yang sampai-sampai kolaborasi dengan Leica? Apakah Xiaomi 13T cuma jualan kamera aja yang kolaborasi dengan Leica? Kayaknya enggak deh. Setelah gua coba beberapa hari pakai smartphone ini, bukan cuman kamera aja yang dibuat impress, tapi bagian lain yang menurut gua patut kita bahas juga, cuy. Terutama kita bahas tuntas. Dan ada beberapa fakta juga mengenai smartphone ini yang mungkin banyak orang belum tahu, cuy. Ya terutama nanti untuk di bagian performance nih, kita bakalan ulik tipis-tipis setidaknya. Sebelumnya kita bahas dulu deh yang paling singkat nih, yaitu masalah harga. Ini bagian yang harus kita bahas di awal ya, teman-teman. Oke, untuk Xiaomi 13 ini dibantu dengan harga 6,499 alias 6,5 jutaan kembali 1000, dengan hadir cuma satu varian aja, yaitu varian 12 per 256 GB. Jadi memang nggak ada varian 8 per 256 GB. Kenapa nggak ada varian 8 per 126 GB? Ya karena memang kalau misalkan ada varian terendah dari Xiaomi 13T ini bakalan ngebunuh si Poco F5, cuy. Ya karena memang secara spek itu bersaing banget, dan ya nggak mungkin lah bakalan saling ngebunuh gitu. Spesifikasi yang dikasih dari smartphone ini juga bisa dibilang nggak main-main nih. Bisa dilihat dari segi chipsetnya yang pakai Dimensity 8200 Ultra. Artinya Xiaomi 13T ini pakai chipset yang upgrade dari seri sebelumnya, yaitu 8100 Ultra di Xiaomi 12T ya, teman-teman. Gak cuma penamanya aja yang upgrade di sini, tapi dari segi arsitekturnya pun juga chipset ini udah pakai arsitektur yang jauh lebih kecil, yaitu 4 nanometer, yang artinya bakalan hemat daya nih HP dan bakalan optimal pastinya. Dan bentar aja, pas waktu gua ajak benchmark nih smartphone, gua bisa bilang smartphone itu mendapatkan skor Antutu yang cukup tinggi, yaitu di angka 800 ribuan. Ya kalau kita compare dengan Poco F5 yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, perbedaannya cukup lumayan signifikan nih antara Dimensity 8200 Ultra dan juga Snapdragon 7 Gen 2. Perbedaannya memang sangatlah jauh ya dari skor Antutu. Tapi kalau kita bandingkan dengan chipset terdahulunya, yaitu Dimensity 8100 Ultra, perbedaannya itu bener-bener nggak terlalu signifikan ya, paling sekitaran ribuan aja sih, ya lebih tepatnya puluhan ribu sih. Gitu aja sih. Di sini nggak cuma Antutu aja, gue tes juga untuk di aplikasi Geekbench 6 untuk single core dan multi core. Bisa kalian lihat nih, skornya juga cukup lumayan tinggi dari single core dan juga multi core. Ya sebenarnya ini nggak terlalu signifikan juga sih bedanya antara Dimensity 8100 Ultra dan juga Dimensity 8200 Ultra. Ya, jadi memang perbedaannya itu sangatlah tipis ya antara kedua SoC tersebut gitu. Yang menariknya di sini bukan cuma skor Antutu dan juga Geekbench 6 aja. Kita benchmark juga pakai CPU throttling, cuy. Di sini kita melakukan 2 kali pengujian CPU throttling dari Xiaomi 13T ini. Dan selama berturut-turut gue mengejutkan banget nih dari smartphone-nya satu ini. Di pengujian pertama 30 menit ya, teman-teman. Di pengujian pertama 30 menit, di sini temperaturnya di angka 46 derajat Celcius. Dengan stability-nya yang menurut gue masih stabil banget karena warna hijau masih ya, teman-teman. Di sini warna orange-nya nggak ada, bahkan sampai warna merah pun juga nggak kelihatan tuh. Warna kuning juga ya enggak ya, masih di angka 80% untuk masalah kestabilan dari smartphone yang satu ini. Ya gue bisa bilang memang kayaknya masih stabil nih Dimensity 8200 Ultra. Akhirnya gue langsung geber lagi sekali lagi untuk durasi waktu sekitar 45 menit. Yap. Dan hasilnya masih stabil di warna hijau. Agak kuning-kuningan tipis sih, tapi ini masih oke banget. Dan untuk temperaturnya pas waktu gue coba itu di angka 48 derajat Celcius. Wow, cukup lumayan panas dari smartphone yang satu ini. Ya memang, karena memang bagian belakang dari smartphone ini adalah glass. Nanti kita bakalan bahas ya, cuy. Memang kalau kita lihat dari stability-nya, si Xiaomi 13T ini punya kualitas yang bagus banget nih, yang jauh lebih improve daripada seri sebelumnya. Tapi permasalahannya yaitu di masalah temperatur yang nggak kekontrol sama Dimensity itu sendiri, cuy. Yang mungkin bisa dibilang itu suhu tertinggi dari smartphone yang satu ini, coy. Tapi gue yakin kalau ngegame kayaknya nggak sampai 48 derajat Celcius ya, cuy. Ya langsung aja kita tes buat main game Mobile Legends. Settingannya adalah ultra di sini udah tembus ya, teman-teman. Dan hasil di sini bener-bener lancar banget, cuy. FPS-nya nggak ada frame drop sama sekali.
sekali, dan di sini nggak ada yang namanya throttling. Dan apalagi untuk masalah temperaturnya masih kerasa aman banget buat main game sekelas Mobile Legends. Jadi udah asik nih HP kalau buat diajak nge-push rank coy. Gak cuman game Mobile Legends saja, kita tes juga buat main game PUBG Mobile. Settingannya adalah smooth extreme ya. Bukan smooth extreme, karena HP ini tembus di smooth 90 fps. Kita setting tertinggi aja coy. Dan alhasil FPS yang didapat dari smartphone yang satu ini buat main game PUBG Mobile bener-bener lancar coy. Ya, di kisaran 87 sampai 90 fps. Paling kalau misalnya frame drop di angka 70-an fps, dan itu minim banget terjadi frame drop coy. Dan kita bermain latensi waktu yang cukup lama, yaitu 20 menit, bener-bener masih stabil nih HP buat main game sekelas PUBG M. Jadi nggak ada khawatir lagi buat push rank di smartphone yang satu ini. Nah, terus juga game yang terakhir yang gue mainin pastinya adalah game Genshin Impact. Ini settingannya kita setting ke highest 60 fps, dan hasilnya gimana? Yap, hasilnya smartphone ini masih dapat fps yang benar-benar stabil. Benar-benar stabil mampus di angka 55 sampai 60 fps, benar-benar nggak ada frame drop sama sekali. Tapi permasalahannya yaitu terjadi overheat di game Genshin Impact. Selama 20 menit gue bermain HP ini di kisaran temperaturnya itu 45 derajat Celcius. Yap, memang temperatur jadi masalah di smartphone yang satu ini. Tapi itu dengan durasi waktu kalau misalnya kita main agak sedikit lama coy. Bagian panas ini memang selalu menghantui si Xiaomi 13T. Tapi memang gue selalu merekomendasikan kalian untuk menggunakan case atau enggak menggunakan cooling kalau misalkan kalian main game hardcore ataupun main gamenya yang bener-bener berat kayak Genshin Impact coy. Ya, dengan latensi waktu yang cukup lama buat main game di smartphone, memang rekomendasinya adalah pakein cooling coy, biar smartphone kalian nggak terlalu panas. Nah, bagian panas ini memang gue bisa akuin jempol banget sih, karena memang topnya ini adalah di Xiaomi 13T, yaitu di angka 48 derajat Celcius cuy untuk temperaturnya. Bagian terpanas memang ada di bagian belakang ya, karena memang bagian belakangnya di sini adalah kaca yang dikasih dari smartphone yang satu ini. Ya, for your information aja lah ya, Xiaomi 13T itu punya 3 varian warna, yaitu warna black, green, dan juga blue. Nah, kalau yang warna blue itu bagian belakangnya adalah vegan leather alias kulit buatan. Dan kalau misalnya Xiaomi 13T yang warna black dan warna green ini bagian belakangnya adalah glass alias kaca. Maka dari itu si Xiaomi 13T better ambil yang warna blue. Cuman warnanya jarang banget ada di pasaran. Bahkan gue udah muter-muter ke seluruh Mi Store di Bekasi itu nggak ada cuy warna blue itu. Tapi katanya sih ada desas-desus kalau misalkan warna blue itu gampang banget ngeklotek untuk kulitnya cuy. Jadi bagian belakangnya itu gampang banget keklotek, dan juga ada salah satu grup forum yang nge-share bagian tersebut cuy. Jadi agak ragu buat ambil warna blue. Untung warna green yang gue ambil. Selain itu memang ada beberapa faktor lain nih kenapa Xiaomi 13T ini menjadi salah satu smartphone yang panas kalau menurut gua. Ya karena memang untuk dimensi dari smartphone ini cukup lumayan tipis nih, yaitu di angka 162 kali 75 mm aja. Serta bobotnya yang cuma di bawah 200 gram, lebih tepatnya di 193 gram aja cuy. Jadi mungkin hal itu yang membuat smartphone itu jadi faktor utama terjadinya overheat cuy. Ya, saat digenggam memang smartphone itu benar-benar kerasa compact banget cuy. Benar-benar ringan dan benar-benar ergonomis saat digenggam. Apalagi untuk masalah framenya sendiri yang masih mengadopsi desain melengkung cuy. Yang ini bagian gue suka karena memang nggak bikin tangan sakit cuy, ketimbang kita menggunakan smartphone yang punya desain mengotak gitu loh. Nah, untuk picture-nya juga di sini masih mengadaptasi melengkung. Jadi masih serana ya senada lah ya dengan framenya yang juga masih melengkung cuy. Selanjutnya si Xiaomi 13T ini juga hadir dengan AP rating 68 yang artinya bisa dibawa berenang sampai kedalaman 1,5 meter cuy. Ya dalam waktu sekitaran 30 menitan. Tapi gue nggak rekomendasiin kalian bawa berenang HP yang satu ini, karena kalau misalkan rusak ya HP ini nggak di cover garansi cuy. Xiaomi 13T juga hadir dengan port yang cukup lengkap, tapi yang absen cuma jack 3,5 mm aja. Selebihnya lengkap ya teman-teman, ada ear blaster, terus juga USB Type-C, dual stereo speaker, dan ya untuk speakernya memang tidak terlalu bagus seperti HP flagshipnya dari Xiaomi ya teman-teman. Tapi setidaknya si Xiaomi 13T untuk hasil speakernya menurut gua udah oke. Nggak bikin budak, bassnya dapat. Namun kalau misalnya gua compare dengan Poco F5, kayaknya bagusan Poco F5 tuh untuk audionya coy. Lalu di sini juga ada slot SIM card yang bisa dual SIM. Tapi yang menariknya si Xiaomi 13T ini udah support eSIM coy. Namun kalau misalnya kalian pakai eSIM dan satu SD card, berarti yang satu slotnya lagi non aktif. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan kalian pakai dual SIM fisik ya teman-teman, dan eSIM-nya itu nanti bakalan ke disable otomatis. Beralih ke bagian depan, yang lainnya bukan adalah bagian layar. Nah, layarnya smartphone itu cukup menarik karena udah pakai panel AMOLED 68 billion color. Yang menariknya di sini bukan panel AMOLED-nya, melainkan 144 Hz-nya cuy.
Karena memang gue ngerasa smartphone ini buat 144 Hz nya itu agak gimmick coy. Masalahnya mayoritas aplikasi saat ini cuma support di 120 Hz aja. Dan di home screen-nya pun juga cuma kebaca 120 Hz. Jadi kayaknya agak sedikit membazir nih fitur 144 Hz nya ini. Lalu untuk brightness-nya di sini yang menariknya bisa sampai 2600 nits cuy. Kalau kita pakai di outdoor ini masih kerasa terang banget. Dan gak cuma itu, untuk resolusinya juga di sini cukup lumayan oke, yaitu 1220 pixel kali 2712 pixel. Jadi layarnya itu makin tampak tajam dengan diagonal cuma di angka 6,67 inch aja. Ya diagonal layar kayak gini tuh adalah diagonal layar yang compact menurut gua. Karena kalau buat dipakai kebutuhan apapun seperti daily, nonton film ataupun ngegame sekalipun masih bisa dijangkau dengan keseluruhan cuy. Ya jadi kita nggak usah ribet-ribet lah. Digunain satu tangan pun juga masih enak-enak aja sih. Sejauh gue pakai sih Xiaomi 13T untuk masalah layar gue nggak ada komplain sama sekali ya teman-teman. Nggak ada yang namanya isu sama sekali, bener-bener sepowerful itu buat masalah layarnya. Dan yang perlu kalian tahu untuk masalah always on display-nya di sini bisa bener-bener selalu aktif. Bukan cuma 10 detik aja. Yap, bagian ini adalah upgrade-an yang sangat masif kalau menurut gue. Coba Xiaomi dari dulu mengadaptasi selalu aktif gitu loh, nggak cuma 10 detik aja. Nah kalau gini kan enak gitu loh. Layar udah AMOLED 10 detik doang buat apa gitu ya. Experience nonton film pun juga kerasa enak banget nih. Karena memang smartphone ini tuh udah support HDR10+. Jadi detailnya itu benar-benar keluar. Dan warnanya pun juga udah dituning oleh Dolby Vision coy. Jadi benar-benar warnanya itu pekat. Dan gak ada masalah sama sekali selama gue nonton film di smartphone yang satu ini. Diajak buat daily juga kerasa enak. Apalagi dengan refresh rate yang cukup tinggi seperti ini, 144 Hz. Cuman 144 Hz-nya ini kerasa gimmick kalau menurut gua. Harusnya 120 Hz aja, ya itu udah cukup sih. Dan di-upgrade bagian lainnya yang kurang dari smartphone yang satu ini. Jadi nggak cuma jualan gimmick sih ya menurut gua Xiaomi. Ya nggak apa-apa lah. 144 Hz mungkin berguna di game-game yang support 200 Hz kali ya. Cuman kekurangan dari smartphone yang satu ini yang masih gue bisa akuin yaitu masalah bezelnya. Bezelnya kelihatan masih tebal. Dan menariknya kalau kita compare dengan bezelnya Poco E5 ya teman-teman. Si Poco E5 bezelnya jauh lebih tipis ketimbang si Xiaomi 13T ini. Ya Xiaomi 13T mungkin buat bezelnya masih kelasan HP mid-range-nya Samsung ya. Xiaomi maksudnya. Di Samsung. Soalnya nyebut anjay. Sebelum ke kamera, gue mau ngasih tahu bagian yang downgrade dari smartphone yang satu ini. Ya, bagian kamera kita bahas terakhir karena ada satu bagian yang harus gue kasih tahu, yaitu masalah fast charging. Fast charging dari smartphone yang satu ini adalah 67 watt. Yang sebelumnya 120 watt. Sebenarnya yang sebelumnya itu di angka 120 watt. Sebenarnya bagian ini sih gue nggak berpengaruh ya teman-teman. 67 watt dan 120 watt menurut gue tuh masih sama-sama kenceng gitu loh. Apalagi buat ngisi baterai cuma 5000 mAh aja. Tapi setidaknya kalau misalkan cuma ngasih fitur gimmick kayak tadi 144 Hz, mendingan costnya dipindahin ke fast charging aja yang bisa support misalkan 80 watt atau enggak 120 watt. Tapi setidaknya memang kalau misalkan kalian komplain mengapa ini downgrade, ya mungkin tadi bagian upgrade-nya itu kerasa di bagian performance, layar, dan juga kamera yang bakalan kita bahas setelah ini. Tapi secara screen on time smartphone itu bisa bertahan ya maybe sekitaran 8-9 jam. Ya standarnya seperti baterai 5000 mAh pada umumnya. Dan gue ngerasa memang smartphone ini tuh nggak terlalu boros-boros banget sih. Tapi kalau buat ngegame hardcore ya, kayak game Genshin Impact yang cukup lama latency waktunya, agak kerasa boros smartphone ini. Apalagi kalau misalkan smartphone ini udah ngalamin overheat, ya udah deh, siap-siap aja baterai HP kalian tuh bakalan kekuras coy. Sekarang kita beralih ke bagian yang paling seru, yaitu bagian kamera. Mereka kolaborasi dengan Leica. Dan yang perlu kalian tahu, kolaborasi ini bukan sekedar tempel watermark doang coy, kasih efek dan udah kelar. Nggak kayak gitu konsepnya. Jadi gue jelasin singkat aja nih. Misalkan kalian punya rumah ya, dan kalian nyewa arsitek nih. Nah kalian ini pengen punya rumah yang sebagus seperti arsitek yang pernah bangun gitu loh ya. Lalu arsitek tersebut memberikan beberapa material seperti batu bata, asbes, dan lain-lain. Tapi tetap kalian bisa ngasih material dari kalian juga. Misalkan ubin dan juga catnya gitu loh ya. Nah dengan cara ini artinya kalian berkolaborasi dengan arsitek tersebut. Jadi secara konsep kalian pengen mendapatkan hasil rumah yang bagus yang dibangun oleh arsitek tersebut, dan arsitek tersebut pun juga pengen memberikan hasil karyanya ke kalian dengan sebagus mungkin. Ya sama halnya dengan Xiaomi dan juga Leica ini yang mengadaptasi konsep seperti itu. Simpelnya sih kayak gitu. Jadi bukan cuma templatean watermark dan juga color grade-nya aja yang mirip-mirip seperti Leica coy. Ya.
semoga konsepnya tadi dipahami nih. Buat hasilnya langsung aja deh gua sepil ke kalian. Ya, hasil fotonya seperti ini kurang lebih. Sebelum kalian foto juga di sini ada dua mode yang harus kalian perhatikan, yaitu mode authentic dan juga mode vibrant ya, teman-teman. Simpelnya kalau mode authentic ini warna yang dihasilkan itu agak sedikit kepucat-pucatan gitu, dan di bagian pojok-pojoknya itu ada warna hitam-hitamnya, teman-teman. Jadi membuat hasil foto itu seperti lebih dramatis gitu loh, dan diambil bener-bener kayak layaknya sebuah kamera Leica. Ya, karena memang ini secara warna mirip banget kamera Leica sih. Dan kalau misalkan mode yang satu lagi yaitu mode vibrant ya, teman-teman. Di sini warnanya lebih colorful dan juga bener-bener detailnya tajam coy. Kontrasnya juga cukup lumayan tinggi nih, tidak setinggi si warna authentic. Cuman kalau menurut gua sih lebih suka ya warna authentic sih, karena memang warnanya itu bener-bener kerasa dramatis dan beda daripada smartphone lain yang punya ciri khas warna kayak gini. Ya, kolaborasi yang mantap sih. Tapi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan warna yang lebih gonjreng dan warna yang lebih hidup, lebih vivid gitu loh ya, pilihlah mode yaitu vibrant. Jadi hasilnya bakalan lebih hijau gitu loh. Misalkan daun, ya warnanya bakalan jadi lebih hijau. Selain itu, filter yang tersedia juga banyak banget nih yang ada di Xiaomi 13T ini. Bisa kalian explore aja lah filter-filternya. Tapi yang paling gue suka adalah filter black and white-nya ini. Karena black and white-nya ini kerasa beda ketimbang smartphone lain di kelas harga yang sama. Bahkan memang tidak bisa disaingi dari smartphone yang satu ini untuk filter black and white-nya coy. Terus juga selain itu mode potretnya yang gue suka nih, karena mode potretnya juga bisa ngasih filter yang namanya authentic dan juga vibrant ya teman-teman. Dan menurut gue hasilnya oke banget, seperti layaknya sebuah kamera profesional. Tapi yang menjadi catatannya, di bagian blur-blurnya ini memang tidak serapih kamera profesional. Masih ada yang bocor menurut gue, seperti di bagian rambut, di bagian jenggot dan lain-lain. Ya memang bagian ini bisa kita akuin lah ya, tapi secara hasil menurut gue udah oke banget. Dan kekurangannya kalau misalnya kalian foto menggunakan mode potret dalam kondisi malam hari, hasilnya bakalan kacau menurut gua. Ya saranku memang kalau misalnya hasil foto malam hari mendingan pakai night mode-nya aja, nggak usah pakai mode potret karena hasilnya beda banget sih ya. Dan ya bisa kalian lihat aja lah selebihnya. Di sini juga ada mode Pro nih yang bisa kalian sesuaikan dan bisa kalian atur-atur aja. Cuman kalau gue sendiri sih kayaknya nggak mau ngulik-ngulik terlalu dalam ya, karena memang mode Pro itu buat orang yang profesional. Gue sendiri adalah orang yang cukup males buat ulik-ulik kamera smartphone lebih dalam, apalagi kalau misalkan pakai mode manual kayak gini. Tapi hasilnya kalau pakai mode manual gue yakin ya bakalan jauh lebih bagus ya, karena memang ini buat orang-orang yang profesional gitu loh. Nah, buat perekaman videonya bisa langsung gue bahas aja nih. Jadi ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari Xiaomi 13T di resolusi Full HD 30 fps. Ya hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat sendiri aja. Kalau gue lihat sih hasilnya bagus ya kamera depannya dan juga stabil, dan SDR-nya di sini juga main nih. Kalau kalian bisa lihat sendiri aja, dia bisa memisahkan antara langit dan juga muka guanya. Dan hasil sih menurut gua oke banget sih buat hasil kamera depannya. Tapi buat kamera depannya ini ada sedikit downgrade ya. Yang sebelumnya itu bisa sampai 4K dan ini cuma sampai Full HD 30 fps. Tapi overall buat hasil sih gak ada bedanya lah 4K sama Full HD secara kasat mata gitu loh. Dan ya masih bagus-bagus aja sih yang penting. Nah ini dia hasil dari kamera belakang si Xiaomi 13T di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian nilai sendiri aja. Ini dalam kondisi malam hari coy. Ya malam hari masih bisa dijaga kualitasnya dengan sangat baik. Dan juga yang gue suka di sini stabilnya itu masih dapat ya teman-teman. Ini 4K 30 fps. Ini kita coba zoom. Masih cakep. Masih sangat-sangat smooth cuy. Right. Sip. Ini dia lensa ultrawide-nya. Nah kalau ini di resolusi Full HD 30 fps hasilnya masih sama, nggak jauh beda sama 4K ya. Tapi memang 4K jauh lebih detail sih pastinya. Dan kalau di zoom juga ya nggak terlalu pecah kayak Full HD gini gitu loh. Cuman yang Full HD ini bisa sampai 10 kali dan 4K cuman sampai 9 kali. Dan ini juga bisa pindah-pindah lensa coy. Ya ini lensa 0,6 hasilnya seperti ini. Oke ya, nice banget ya hasilnya. Ya, hasil kamera depan seperti ini, Full HD 30 fps dari Xiaomi 13T ya. Hasilnya masih bagus dan juga nggak ada frame drop FPS ya teman-teman, karena memang FPS-nya di fix 30. Nice. Flare-nya ada tipis-tipis doang sih ya. Dari kamera belakangnya juga demikian.
Lalu buat kamera selfie-nya sendiri, di sini punya resolusi 20 megapiksel dan hasilnya seperti ini. Kekurangannya dari kamera selfie sih menurut gua di bagian hasilnya nih, yang detailnya cukup lumayan kurang. Dan yang pastinya di sini nggak ada tulisan Leica alias nggak ada watermarknya Leica. Gua agak bingung sih, mengapa Xiaomi nggak sekalian ngasih watermark Leica-nya buat kamera depan ya. Alright, kesimpulannya kalau menurut gua, kolaborasi kali ini Xiaomi dan juga Leica bisa dibilang cukup lumayan sukses ya dengan menghadirkan Xiaomi 13T ini. Apalagi tadi yang menurut gua hasil fotonya itu cukup lumayan impress ya, seperti gue ini yang dibuat impress sama hasil foto dari smartphone yang satu ini. Kita bisa lihat hasil fotonya tadi yang benar-benar seperti diambil dari kamera profesional dan bukan dari sebuah smartphone. Apalagi tadi mode potretnya yang menurut gua cukup lumayan oke ya, tapi memang ada beberapa foto yang masih bocor untuk blurnya, dan kalau diajak foto malam pun juga ya agak sedikit kurang. Nah, sama satu lagi kayaknya memang kamera Xiaomi 13T ini lebih cocok buat dipakai foto momen-momen tertentu aja teman-teman, bukan buat di foto saat objek gitu loh, apalagi objek manusia yang kalau menurut gue di mode potretnya itu masih harus banyak-banyak improve gitu loh ya. Itu catatan buat Xiaomi nih. Dan juga untuk masalah suhu ya, memang kalau kita lihat si Xiaomi 13T ini hadir dengan chipset yang powerful. Ya chipsetnya ngebut banget Dimensity 8200 Ultra, tapi memang tidak bisa dikontrol nih SoC tersebut. Bener-bener bias banget kalau kita lihat. Temperaturnya aja tadi tembus sampai 48 derajat Celcius, dan itu menjadi satu PR buat si Xiaomi 13T ini. Ya mungkin bisa lah nih ditipis-tipisin dikit gitu loh ya temperaturnya, atau enggak bisa di limit lah setidaknya biar temperaturnya nggak terlalu overheat. Tapi bagian itu memang bisa kita akalin sih dengan menggunakan case atau enggak pakai cooling aja cuy. Namun sejauh ini gue pakai Xiaomi 13T ini adalah bener-bener big deal banget nih kalau misalkan kalian pengen upgrade dari smartphone sebelumnya ke smartphone yang satu ini. Apalagi harganya cuma 6 jutaan, dan buat kalian yang punya budget 6 jutaan ini opsi yang tepat menurut gue buat saat ini. Karena memang secara experience yang dikasih bener-bener udah di luar nalar nih HP. Seperti kamera, sistem operasinya pun juga udah jauh lebih improve. Si MIUI 14 ini ya di Xiaomi 13T bener-bener gak ada bug ataupun isu sama sekali. Dan ya menurut gue oke lah, recommended juga buat kalian upgrade. Cuman tadi ya catatan yang perlu kalian catat, bagian kamera yang menurut gue hasilnya memang tidak terlalu bagus, terutama di mode potretnya. Yang mode potretnya itu benar-benar masih kurang, dan juga masalah temperatur yang menurut gue belum bisa dikontrol sama smartphone yang satu ini. Selebihnya aman, layar aman, baterai aman, performance pun juga buat main game pastinya aman. Ya itu aja catatan dari gue. Jadi mungkin cukup sekian aja video gue kali ini buat nge-review si Xiaomi 13T. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya pendapat yang lainnya, bisa banget tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga bisa banget, langsung aja DM ke Instagram kita di @admintekno. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.